Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa berkumpul Bapak Ibu untuk acara peletakan batu pertama di gereja di Tiga Raja ini. Ya, mungkin pertama-tama saya juga menyapa semua tamu undangan ya, khususnya dari pemerintahan, hamba-hamba Tuhan ya, buat hamba-hamba Tuhan dari wilayah Simalungun Atas dan jemaat ya, selamat. Sebentar lagi kita akan meletakkan batu pertama untuk pembangunan gereja di tempat ini. Ya, saya bersyukur ya karena sebagai majelis daerah juga Bapak Ibu adalah satu kebanggaan kalau hamba-hamba Tuhan terus mau memajukan pekerjaan Tuhan ya. Karena memang gereja juga ada di dunia ini untuk membawa perubahan-perubahan di masyarakat. Gembala di tempat ini Bapak Ibu adalah anak sekolah Alkitab di Oret Labora, di sekolah Alkitab kami di Brastagi. Juga waktu di STT Pantai Costa juga sama-sama ya, dia kuliah di sana, saya juga mengajar di sana gitu. Dan Bapak Gembala ini juga orang yang cukup rindu untuk belajar ya. Beberapa kali ketemu, datang ke komplek untuk diskusi, untuk memajukan pekerjaan Tuhan gitu. Dan memang waktu di SDTP pun kami sering mengajar untuk mempunyai visi yang besar. Mungkin nggak tahu, masih ada nggak gambarnya dulu ya, disuruh gambar gereja, di sampingnya apa ya. Saya wajibkan memang hamba-hamba Tuhan itu untuk punya mimpi visi yang besar. Bukan hanya bangun gereja, tapi bagaimana membangun satu pelayanan yang berdampak bagi masyarakat. Sekolah, panti asuhan, rehab, segala macam. Dan kita mulai lihat itu ya, seperti tadi sudah digambarkan ya, di sini nanti begini, di sini. Bagus ya. Tetapi hari ini Bapak Ibu, kita akan sedikit kembali mengingat apa sebetulnya gereja itu, supaya kita sebagai khususnya hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan mengerti kembali apa panggilan kita. Gereja ini apa sih sebetulnya ya, supaya jangan juga kita salah gitu ya, supaya jangan kita ikut-ikutan gitu. Kadang kita kalau tidak sadar bisa ikut tradisi. Oh, dulu pendetaku bilang begini, gembalaku bilang begini. Oh, kulihat pendeta sebelumnya begini. Nggak bisa begitu. Harus tetap firman Tuhan itu adalah pola gereja yang benar. Amin. 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 Saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan supaya kita langsung saja ya. Saya pun nggak lama-lama, nanti dikasih kode ya kalau sudah makanannya sudah selesai ya. Kadang ada juga bilang, oh mau panjangin katanya kan, karena makanannya belum selesai, jadi saya panjangin gitu. Jadi tergantung permintaan. Kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Kita tahu ini adalah pola, pattern untuk gereja. Jadi sebetulnya kita hamba-hamba Tuhan ini sudah tidak sulit lagi untuk melaksanakan pelayanan gereja, karena sudah Tuhan berikan firman Tuhan, pola yang tinggal kita ikuti gitu. Cuman kadang sudah ada pun di sana, kadang kita lupa, tidak mempelajarinya dan melakukannya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu
dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Lalu selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, mencari orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang terikat dengan dosa. Kenapa? Karena dosa itu yang akan membawa mereka ke neraka, hukuman kekal. Dan Yesus tidak mau satu orang pun binasa. Yesus tidak mau satu orang pun nanti terpisah dari Allah. Itu sebabnya dia datang ke dunia ini. Bahkan dia rela mati di kayu salib, darahnya tercurah. Untuk apa? Supaya terbuka jalan yang baru, kata kitab Ibrani. Kepada orang-orang yang tadinya hidup dalam kegelapan, sudah ada pintu terang. Sehingga orang-orang yang tadinya gelap tanpa harapan, mereka sudah punya pengharapan. Oh, ada terang, ada pintu. Supaya mereka bisa masuk ke sorga. Sorga itu adalah tempat selama-lamanya bersama dengan Allah pencipta kita. Di sanalah tempat kekal yang indah, yang sejati itu. Dan Yesus mendirikan gereja supaya menjadi alat untuk membawa orang-orang yang di dunia yang gelap. Karena Yesus hanya melayani 3,5 tahun di dunia. Dia memilih murid-murid, kemudian mereka diberikan kuasa Roh Kudus untuk melaksanakan tugas yang sebentar kita akan pelajari Bapak Ibu. Itulah gereja. Jadi gereja itu sesungguhnya adalah kumpulan orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, di mana mereka akan melakukan tugas yang Yesus berikan kepada mereka. Dan tugas utama itulah memberitakan kabar baik, bahwa sudah ada pintu, sudah ada kesempatan pengharapan untuk kita semua masuk sorga. Itulah tugas gereja yang terpenting. Tapi kalau dari pelajaran yang kita baca tadi, ini adalah peristiwa di mana setelah pencurahan Roh Kudus. Karena Yesus berkata, engkau akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau akan diberikan Roh Kudus, supaya engkau akan menjadi saksi. Gereja tidak mungkin bisa bekerja, tidak mungkin berhasil kalau tidak ada kuasa Roh Kudus. Amin. Kuasa Yesus itu sendiri, Roh Yesus itu sendiri. Dari pembacaan kita ini ada 3 hal yang akan kita lihat sebetulnya gereja itu apa yang harus kita kerjakan, ya. Yang pertama, Bapak Ibu, tugas kita sebagai gereja adalah bagaimana kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Gereja adalah tempat kita membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun rohani kita. Kalau saya sebut selalu up, in, dan out. Gereja itu pertama-tama adalah membangun jemaat ke atas. Membangun keintiman jemaat Tuhan itu ke atas. Bagaimana supaya jemaat-jemaat Tuhan ini punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itulah kadang kita sebut dengan doa. Itu sebabnya Yesus pernah juga berkata bahwa rumahku akan disebut rumah doa. Jadi gereja itu harus menjadi rumah doa. Amin. Amin. Di mana jemaat-jemaat Tuhan harus berdoa, belajar berdoa, sungguh-sungguh berdoa, bertekun dalam doa. Kalau di gereja sudah tidak ada lagi doa, maka sudah tidak ada kuasa di sana. Sudah tidak ada lagi nanti tanda-tanda mujizat. Saya melihat hari-hari ini banyak gereja sudah melupakan doa. Karena doa itu adalah pelayanan atau acara yang paling tidak menyenangkan bagi jemaat kebanyakan. Tidak terlalu menarik. Cobalah kalau kita buat Natal tanggal 25, Natal gereja lokal kita nanti. Kira-kira ramai atau tidak yang datang? Hah? Ramai atau tidak? Yang biasa nggak gereja pun datang.
kapal selam, ya kan? Dia hanya muncul kalau lagi Natal, Paskah, dan Pentakosta, 3 kali setahun. Tapi kalau dibilang besok kita doa semalaman, kira-kira berapa yang datang? Dari 100 orang. Hah? 10 udah hebat itu, ya kan? 20 udah luar biasa. Padahal doa itu adalah nafas rohani anak-anak Tuhan. Bayangkan kalau orang tidak bernafas. Mati dia. Makanya banyak rohani jemaat mati. Kenapa? Karena tidak berdoa. Makanya gereja ini, Bapak Ibu, gereja dimanapun harus nafasnya adalah doa. Yang paling penting itu adalah doa. Selalu kita sebutkan di jemaat. Datang pun kita hari Minggu tidak pernah absen, 52 minggu setahun. Tapi kalau tiap pagi kita tidak doa, kita tidak bertumbuh. Kita pasti sering kalah melawan godaan setan, iblis, dosa, kedagingan. Percayalah. Itu sebabnya kalau di Korea, Bapak Ibu, saya pernah dulu ke Korea. Kami jalan-jalan di gereja-gereja di Korea selama 2 minggu. Jadi orang yang datang ke gereja hanya hari Minggu dia datang. Mereka disebut Kristen hari Minggu. Berarti itu adalah orang Kristen yang gak sungguh-sungguh. Orang Kristen yang lemah. Tetapi jemaat-jemaat yang kuat adalah jemaat-jemaat yang setia berdoa. Amin. Amin. Yang setiap pagi, bangun pagi, yang pertama yang dia pikirkan, yang dia lakukan adalah berdoa. Bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dan dengar, jemaat GPDI berdoa paling tidak 1 jam sehari, pagi-pagi. Kalau tidak, bukan jemaat GPDI. Coba tanya kiri kanan, berapa lama kamu doa tiap pagi, kawan bilang? Hah? Jangan senyum-senyum, tanya. Kalau pendeta bilang tanya. Hah? Berapa lama kamu berdoa setiap pagi, kawan bilang? Makanya kadang jemaat kita gak kuat. Kenapa? Karena dia tidak berdoa. Kekuatan kita itu di doa, Bapak Ibu. Semua kita, kami hamba-hamba Tuhan ini, kalau hamba-hamba Tuhan, itu kalau seorang hamba Tuhan, Robert McShane katanya, tokoh kebangunan rohani, kalau hamba Tuhan minimal 2 jam sehari, kurang dari 2 jam tidak layak melayani gitu. Gimana pula itu? Kalau jemaat 1 jam, masa hamba Tuhannya 1 jam? Tanya dulu hamba-hamba Tuhan, kan berapa jam kita? Hah? Karena doa itulah yang terpenting, Bapak Ibu. Kenapa? Di dalam doa itulah kita bersekutu dengan Tuhan. Kita masih merendahkan diri, kita mengharapkan kekuatan dari Tuhan. Begitu kita tidak berdoa, berarti kita sudah merasa kuat tanpa Tuhan. Dan itu yang banyak kadang sudah terjadi hamba-hamba Tuhan. Karena kesibukan, doa menjadi nomor 3, nomor 4. Makanya dengar Pak Simanjuntak. Saya selalu tanya kalau cuma lulusan dari Ora Elabora, kalau dia datang ke gereja kita yang di Simpang Aji Jahe, yang pertama saya tanya, gimana kehidupan doamu? Saya nggak penting dia sudah lagi bangun, dia lagi beli mobil, saya nggak penting itu. Karena bagi saya yang paling penting adalah hubungannya dengan Tuhan. Karena bagi Tuhan pun itu yang paling penting. Saya tanya, gimana kehidupan doamu? Kapan kau terakhir masih bisa berdoa, menangis di kaki Tuhan tanpa minta apapun? Karena doa yang benar itu adalah doa yang tidak minta apapun sama Tuhan, tapi menikmati hadirat Tuhan. Dan tanda salah satu orang masih menikmati hadirat Tuhan adalah air mata. Kalau sudah lama kita tidak lagi meneteskan air mata di dalam doa kita, kita sudah jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita ingat saja pun salib Yesus, darah Yesus saja kita ingat, setengah jam kita merenungkan salib Yesus, mau tidak mau air mata kita pasti menetes. Kalau tidak, berarti hati kita sudah keras. Harusnya kita berkata, Tuhan, aku yang berdosa ini, Tuhan, kau mati menggantikan aku. Siapa aku ini, Tuhan, sehingga kau mau mati bagiku, Tuhan. Setengah jam saja kita renungkan salib Yesus. Tidak mungkin tidak menetes air mata kita. Kecuali hati kita sudah keras. Atau hati kita sudah fokus yang lain. Mungkin ladang. Mungkin jualan. Mungkin bangunan. Ada hamba Tuhan kemarin, orang
dari jemaat anak sekolah kitab Orai Labora juga. Bang, aku undang bang. Bagus, puji Tuhan, kami sangat senang. Tapi gimana? Doa. Ya gimana lah bang, lagi doa puasa pun ku ingat ngaduk semen sekali. Cetak batu bata sekali. Sekali gue kakeri semen, gue kami buat. Kemana lagi nih? Udah, ntar lagi tukang udah mau minta. Hati-hati. Kesibukan bisa menyita hubungan kita dengan Tuhan. Saya ingatkan ini Pak Simanjuntak dan jemaat. Jangan sampai gara-gara bangunan ini kehidupan doamu berkurang. Utamakan doa. Jemaat mula-mula dia tidak pernah takut kekurangan uang, bangunan gereja, dia tidak peduli itu. Yang dia paling takut dia kehilangan hadirat Tuhan. Kehidupan doanya. Karena selagi kita berdoa, selagi kita bersama dengan hadirat Tuhan, urapan Tuhan masih menyertai kita. Nggak usah takut apapun Bapak Ibu. Haleluya. Kecil buat Tuhan. Apa itu 3 miliar di hadapan Tuhan? Tiba-tiba Pak Simanjuntak sama tukang dipukulnya Pak batu ini satu sudah tepuk katanya. Keluar berlian segini. Tahu saudara berlian segini berapa harganya? Saya biasa rombongan ke Israel, Pak. Ada di sana pabrik berlian paling mahal di dunia. Di Galilea. Cuman segini, Pak. Segini, 1 karat namanya. Pernah saya bawa ke situ pengacara orang Batak di Medan, salah satu paling top. Dia hanya beli mau taruh di kepala cincin itu segini saja. Kecil 1 karat, 200 juta. Kalau segini langsung jadi semua. Kecil buat Tuhan. Amin. Tapi apakah memang kita masih dekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan? Itu sebabnya Yesus berkata, rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Apapun yang terjadi, doa harus yang menjadi terutama dalam hidup kita. Amin. Khususnya jemaat yang lagi membangun. Jangan sampai pikiran-pikiran di sini fokus sama Tuhan. Tuhan, aku mau hadirat-Mu pagi hari ini. Raja Daud, saudaraku, Raja Daud. Dia raja loh. Dia tinggal di istana, hartanya berlimpah. Salah satu raja terhebat sepanjang masa. Sampai sekarang orang masih mengingat dia. Bangsa Israel itu salah satu yang paling dia banggakan Raja Daud. Makanya itu salah satu penangkal Iron Dome itu ada namanya David Sling. Supaya rudal-rudal itu bisa ditahan sama dia. Di mana-mana King David. Apa rupanya kehebatan Daud? Tak ada kehebatan Daud. Tak ada kehebatannya. Kehebatannya cuma satu. Hatinya yang selalu melekat kepada Tuhan. Mulai dari dia mengenal Tuhan dari masa mudanya. Ketika dia mengembalakan domba, kambing yang 2-3 ekor itu. Hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Bagi dia sama, di padang rumput sama istana sama saja. Ketika dia sudah jadi raja, dia berkata, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. 7 kali sehari aku mengangkat hatiku kepada Tuhan. Sesibuk apapun dia di istana, 7 kali sehari dia pergi ke bait Allah, ke rumah Tuhan. Di sana dia menyembah Tuhan. Kemudian dia pergi lagi bekerja, tapi hatinya selalu melekat di bait Tuhan, bait suci. Hatinya di situ melekat kepada Tuhan. Bukan lagi ada pesta. Hatiku rindu Tuhan akan bait-Mu. Tuhan, aku bergegas Tuhan ke rumah-Mu mendahului orang. Bangun pagi-pagi Tuhan, aku mencari wajah-Mu Tuhan, katanya. Aku tidak puas dengan apapun sebelum aku menemukan Engkau Tuhan. Selain Kau tiada yang lain ku ingin selain Engkau ya Tuhan. Itu jeritan hati Daud selalu. Makanya Daud itu adalah orang yang paling spesial di hati Tuhan. Karena hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Hati-hati. Saya kalau melihat Pak Simanjuntak ini, saya tahu dia orangnya tulus. Tapi yang saya takut nanti kalau sudah jadi ini semua. Ini yang saya lebih takut, betul.
Karena kami hamba Tuhan ini, kalau lagi merintis, menderita, semuanya tulus. Semuanya rendah hati. Tapi yang paling repot itu kalau sudah diberkati, itu paling sulit. Lebih banyak orang jatuh dalam dosa, kesombongan, kedagingan ketika dia sudah aman, sudah lebih, sudah banyak. Om Sobaktis juga selalu bilang, zona aman. Sudah mulai sombong, merasa hebat lebih dari orang lain. Sudah mulai merasa waktunya dia yang atur, lebih banyak di kafe, lebih banyak jalan-jalan. Kalau dulu masih menderita, doanya pun masih bergetar, masih berlutut gitu. Haleluya, Yesus, Yesus, nangis. Tapi kalau udah banyak berkatnya, badan sudah gemuk, uang banyak, udah bersender ke dinding. Haleluya, haleluya, ngantuk-ngantuk. Karena nggak lagi dia pikirkan mau makan apa hari ini. Hati-hati. Tidak banyak orang bisa menjaga hati setelah dia diberkati. Tidak banyak. Daud pun jatuh ketika dia sudah diberkati. Sudah jadi raja, dia jatuh. Salomo jatuh. Jadi Alkitab itu mencatat bukan hanya yang baik-baik. Banyak orang jatuh. Dan biasanya orang jatuh ketika sudah lebih, sudah di atas, sudah diberkati. Saya ingatkan sekali lagi sama jemaat Tuhan. Ketika nanti ini sudah jadi tetap rendah hati. Semua ini karena Tuhan. Amin. Dari mana kita bisa menjaga kerendahan hati? Doa. Tidak ada yang lain. Doa menjaga hati kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita masih berlutut di kaki Tuhan setiap pagi, setiap malam sebelum tidur. Kita berkata, Tuhan, semua ini karena Engkau Tuhan. Semua ini tidak ada aku ingini selain Engkau Tuhan. Aku gak bangga Tuhan dengan semua ini selain dekat denganmu. Begitu saudara. Jangan bangga dengan bangunan. Orang Israel kan akhirnya dihancurkan bait suci yang paling megah itu. Kenapa? Itu tadi. Karena bagi Tuhan, Tuhan bilang aku tidak berdiam di rumah gedung seperti ini, kata Tuhan. Tuhan mau berdiam di hati kita. Amin. Amin. Jaga itu saudara. Jaga doa kita. Rumah Tuhan itu harus rumah doa. Dan bukan hanya di sini berdoa. Membangun gedung itu gampang, Pak Simanjuntak. Membangun jemaat itu yang sulit. Mengajar jemaat sampai bisa berdoa setiap pagi dia berdoa, itu yang sulit. Kalau bangun gedung gereja gampang lah. Tapi membangun gimana supaya jemaat bisa punya waktu doa sungguh-sungguh setiap pagi, setiap malam. Itu yang tidak gampang. Itu yang butuh doa dari seorang hamba Tuhan juga. Setiap pagi doakan jemaat kita supaya juga mereka mencari wajah Tuhan. Kalau di Korea, Bapak Ibu, jam 5 kita datang ke gereja, udah penuh gereja setiap hari. Ngapain mereka? Doa. 1 jam, jam 5 sampai jam 6 doa. Jam 6 sampai jam 7, orang lagi berikut. Penuh lagi. Sampai jam 7, jam 6 sampai jam 7, 3 sesi doa. Setiap hari. Lagi musim salju, mereka datang berbondong-bondong doa. Ya heran kita lihat pekerjaan Tuhan luar biasa di sana. Mujizat banget. Nah kita, ini yang perlu kita bangun gitu. Gimana supaya jemaat-jemaat Tuhan itu punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Waktu kami dibawa ke gunung doa, saudara. Itu gunung-gunung, bukit-bukit sana. Dijadikan gunung doa. Dan waktu kami datang, sore-sore sudah mulai gelap. Di gunung-gunung itu ada orang berteriak-teriak. Jayo! 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 Katanya. Saya bilang, apa itu? Itu artinya Tuhan. Di bukit-bukit itu kedengaran suara-suara jayo, jayo. Saya bilang, ngapain mereka di sana? Mereka sedang berdoa. Mereka sedang cari hadirat Tuhan, jawaban Tuhan. Kenapa mereka berdoa di sini? Ya, mereka mau dekat dengan Tuhan, menyepi, menyendiri, pribadi dengan Tuhan. Ada yang anaknya sakit kanker, ada yang suaminya belum bertobat, ada yang utangnya banyak, dan dia berdoa di sana. Saya tanya berapa lama mereka di sini sampai Tuhan jawab.
Kalau belum jawab, mereka belum turun dari gunung itu. Dan ada orang yang sudah 3 hari, ada yang seminggu. Begitu berdoa sungguh-sungguh, doa puasa di sana. Dan ketika Tuhan bilang, ya aku sudah dengar doamu, turunlah. Suamimu sudah bertobat. Dan dia lihat suaminya sudah nangis-nangis di rumah bertobat. Dan ketika Tuhan bilang, sudah 4 hari, turunlah, anakmu sudah sembuh. Dia pulang ke rumah, anaknya sudah sembuh dari kanker. Saudara, itu yang Tuhan mau cari dalam gereja Tuhan. Jemaat-jemaat yang suka berdoa, yang kuat berdoa, yang menjadi pendoa-pendoa. Kalau hanya sekedar datang ke gereja hari Minggu, saudara, di mana orang bisa berubah? Saya tanya saudara, di mana saudara bisa, orang lain bisa berubah? Yang dari sombong jadi rendah hati, yang tadinya lemah jadi kuat, yang tadinya pemabuk jadi lepas, yang tadinya sering bertengkar jadi pemurah, orang yang tadinya sakit hati bisa memaafkan. Di mana? Di doa. Bukan waktu firman Tuhan. Doa. Berapa banyak pun ikatan dosa kita, berapa keras pun hati kita. Kalau saudara bangun pagi-pagi, merendahkan hati, meremukkan hati di hati Tuhan. Oh Tuhan, aku ini orang berdosa Tuhan. Oh aku sombong Tuhan. Tuhan, aku sulit mengampuni musuh-musuhku. Oh Tuhan, ampuni aku. Saudara pasti dipulihkan Tuhan. Hanya doa. Makanya gereja sekali lagi nafasnya adalah doa. Rumah Tuhan ini harus rumah doa. Amin. Kita doakan supaya gereja di tempat ini akan menghasilkan jemaat-jemaat yang suka berdoa, pendoa-pendoa. Amin. Tapi kalau hanya sekedar gedung, saudara, hanya menambah jumlah gedung gereja. Kita berdoa supaya gereja di tempat ini menjadi rumah doa, karena memang untuk itulah Tuhan membangun gereja. Kita lihat jemaat mula-mula, itu Kaisar Romawi, seluruh dunia diruntuhkan. Dari mana? Dari doa-doa anak-anak Tuhan. Mereka nggak punya gedung gereja. Saya kalau belajar, saya selalu bilang, 4 tahun mungkin Bapak ini, saya selalu bilang, jemaat mula-mula itu nggak punya gedung gereja. Mereka hanya di goa-goa, dikejar-kejar oleh tentara Romawi, Kaisar Nero, Kaisar Caligula, dikejar-kejar, dibunuh, dibakar hidup-hidup, diadu dengan singa. Tapi doa mereka begitu dahsyat sampai runtuh kekaisaran Romawi, sampai Kaisar Konstantin itu bertobat menjadi orang percaya. Gak ada gedung gerejanya. Kadang memang orang gak setuju dengan saya, tapi ya gak apa-apa. Tapi ini jadi satu pemikiran ya. Saya selalu bilang, gedung gereja itu gak penting. Karena kita lihat dari fakta sejarah tadi, 300 tahun pertama kekristenan gak punya gedung gereja, tapi Kaisar Romawi runtuh, seluruh dunia menjadi Kristen. Tapi gedung gereja itu perlu untuk kita bisa berkumpul beribadah bersama. Tapi apakah hanya di sini Tuhan berdiam? Hanya bisa di sini berdoa? Tidak. Kalau saya selalu bilang, gereja itu sebetulnya training center, tempat melatih jemaat Tuhan untuk berdoa, untuk beriman, untuk sehati, untuk melakukan program pembangunan atau untuk penginjilan. Ya itulah, dilatih orang-orang itu menjadi anak-anak Tuhan yang terlatih melayani pembangunan tubuh Kristus, kata kitab Efesus. Tapi yang paling penting adalah rohani jemaat. Salah satu indikator, salah satu tanda bahwa jemaat itu bertumbuh, dia sudah bisa berdoa pribadi. Ingat ini sekarang, jemaat yang dewasa adalah jemaat yang sudah bisa berdoa sendiri. Dia merasa doa itu penting. Setiap pagi, bangun pagi, yang dia lakukan adalah berdoa, menyembah Tuhan. Makanya jemaat yang zaman dulu, GPDI itu, saudaraku, pagi-pagi itu sudah terdengar di rumah-rumah itu ada orang nangis, ada orang doa, menyembah. Nah, nanti Bapak Gembala pagi-pagi dekatin semua rumah jemaat ya. Dengerin satu-satu. Siapa yang tadi pagi gak menyembah? Angkat tangan. Nah kan, harusnya begitu. Yang kedua, saudaraku, tadi dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Rumah Tuhan itu, gereja itu adalah rumah pengajaran. Mika pasal 4 ayat 2 berkata, mari kita ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub,
supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, itu yang tadi saya katakan, gereja itu seperti training center. Memuridkan jemaat-jemaat Tuhan, melatih jemaat Tuhan. Kitab Efesus berkata, jemaat-jemaat Tuhan itu diperlengkapi, ditraining, dilatih. Untuk apa? Untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi bukan jadi anggota jemaat, bukan hanya sekedar jemaat 7D. Tahu 7D? Datang, duduk, diam, dansa, duit, kasih persembahan, terus dadah, pergi. Hari Minggu datang, duduk, diam, duit, dansa, dadah. Bukan begitu. Semua orang percaya, semua orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, mereka adalah orang-orang yang sudah diberikan juga karunia-karunia Roh Kudus. Amin. Dan tugas gembala lah melatih mereka, mengajar mereka, memuridkan mereka. Makanya Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan katanya supaya jadi orang Kristen, tidak. Muridkan jemaat kita, ajar mereka bagaimana mereka menjadi jemaat yang terlatih dalam pelayanan. Di gereja itu tidak ada penonton, semua harus pemain. Nanti malam Indonesia lawan Bahrain, siapa kira-kira menang? Nah, bisanya menang Indonesia? Mudah-mudahan, gitu ya kan? Kita semangat ya kan. Tapi orang Indonesia jagonya, paling jago Indonesia itu komentator ya kan. Paling lagi nonton. Wih, oper ke sana, oper kiri, ke kanan pula kau bilang, katanya kan, memang pemain yang satu ini ditendang lagi, aduh, gitu aja pun gak gol kita bilang ini. Waduh, komentator, wah, dibahas lah semua, ya kan, di kedai kopi besoknya, wah, selama 1 minggu dibahas semua, ya kan. Tapi kalau disuruh main, kira-kira yang komentar itu, nendang bola sekali saja udah encok, karena semuanya komentator. Di gereja tidak perlu kita komentator. Yang perlu adalah pemain, langsung terjun, langsung bekerja. Amin? Tapi itu harus dilatih. Makanya sekali lagi, membangun gereja itu, melatih jemaat itu yang paling sulit. Melatih mereka bisa melayani. Kita gereja GPDI ya. Harusnya semua jemaat GPDI itu sudah terlatih untuk doain orang sakit, ngusir setan, itu standar itu. Kalau ada jemaat GPDI nggak berani ngusir setan, doain orang sakit, berarti perlu dipertanyakan. Mungkin dia atau pendetanya. Berarti pendetanya nggak melatih. Harusnya jemaat GPDI, kalau ada yang kerasukan di kampung itu, ada yang sakit, langsung dia bilang, mana? Biar kusir setan itu. Gitu. Tapi kalau, panggil om, berarti nggak dilatih sama om. Kira-kira gimana hamba Tuhan di sini? Jemaat kita sudah dilatih mendoakan orang sakit, mengusir setan. Saya baru kemarin ya, seharian dari pagi sampai sore saya retreat pemulihan pelepasan di Telaga. Ya, makanya agak capek sedikit, tapi karena Pak Simanjuntak ini memerintahkan, siap saya bilang. Dari pagi sampai sore, doain orang kerasukan, doain orang sakit, doain orang yang terikat dengan rokok, terikat dengan narkoba, terikat seharian. Tapi pulang penuh dengan sukacita bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Itu pekerjaan, itu kekhasan gereja GPDI. Jadi kalau ada yang tadi polisi ini Kapolseknya, Pak Kapolsek tadi bilang banyak yang terikat, Pak. Nanti kumpulkan Pak yang terikat itu. Undang hamba-hamba Tuhan GPD sama jemaat supaya dibuat pelepasan. Iya Pak. Itu memang khasnya GPD. Jadi kita kerjasama, saudara. Kumpulkan semua yang terikat judi, terikat narkoba, ya kan? Yang suami istri sering bertengkar, kumpulkan semua di balai desa. Nah, suruh nanti Pak Simanjuntak ini sama beberapa hamba Tuhan pelepasan. Ayo, siapa yang terikat dengan narkoba, maju ke depan, ya, dalam nama Yesus, keluar, jerit-jerit. Ya. Kemarin banyak yang kena tangking, gelepar-gelepar, ya kan, lepas. Ya memang itu.
Ya gereja yang lain ada lagi khasnya, tapi GPDI itu. Jadi kalau GPDI sudah lama, tadi kan ada disertai banyak tanda mujizat katanya kan. Kalau GPDI sudah tidak banyak lagi tanda mujizat, pelepasan, kebebasan dari ikatan-ikatan dosa, kita perlu bertobat di hadapan Tuhan. Kalau cuma kita nggak berani doain orang sakit, nggak berani ngusir setan, hamba Tuhan yang perlu bertobat. Berarti nggak dilatih jemaahnya, nggak diajar, nggak dimuridkan. Banyak orang sekarang butuh dilepaskan, dipulihkan. Saya percaya banyak sekali Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang sering bertengkar, anaknya yang nakal-nakal, yang suka berontak itu. Makanya gereja harus hadir untuk memulihkan orang lain, jiwa-jiwa yang terikat. Jadi gereja bukan hanya bangun gedung gereja besar-besar, bukan. Gaya besar pun gereja kita, kalau tidak ada pemulihan di kampung itu, kita gagal Bapak Ibu. Saya udah cukup banyak jalan ke luar negeri ya, ke Eropa sudah, ke Inggris sudah, ke Israel sudah. Di sana gedung gerejanya Pak, ratusan miliar harganya. Kalau kita masih berapa M ini, mereka ratusan miliar. Kacanya itu wow, luar biasa, gedungnya, semua desainnya luar biasa. Tapi sekarang kosong. Kenapa? Karena mereka fokus pada bangun gedung, bukan bangun manusia. Kosong Pak. Kalau di Belanda adik saya tinggal, sekarang banyak yang jadi kafe, ada yang jadi masjid, ada yang jadi jadi tempat pelacuran. Gedung gereja yang miliaran. Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan lupa membangun rohani jemaat. Fokus kepada hal-hal fisik. Adik saya tinggal di Belanda, dia harus pindah balik ke Indonesia. Kenapa? Dia takut anak-anaknya nanti kena LGBT. Kenapa? Karena semua bebas. Padahal negara-negara itu adalah negara-negara Kristen dari dulu. Belanda itu adalah yang membawa kekristenan di Tanah Karo. Jerman itu yang membawa kekristenan di Tapanuli. Amerika yang membawa kekristenan, GPDI ke Indonesia. Tapi sekarang hampir kosong semua gereja-gereja. Bangunannya masih ada megah, ratusan miliar, triliunan. Ada gereja karismatik terbesar di Amerika, namanya Crystal Cathedral. Sekarang sudah dijual. Kenapa? Karena lupa membangun jemaat yang bertumbuh, yang berdoa, yang dewasa, yang melayani. Jadi pekerjaan hamba Tuhan terberat itu memuridkan. Sampai mereka menjadi murid Kristus. Seperti Yesus bilang, minimal. Jemaat kita itu minimal sama seperti kita. Atau bisa lebih dari kita. Itu tugas kesuksesan seorang hamba Tuhan. Dengar, saudara, kesuksesan seorang hamba Tuhan. Berapa banyak jemaat kita yang nanti sama seperti kita atau lebih dari kita. Itu baru sukses. Kalaupun jemaat kita 2000, gereja kita besar, tapi begitu kita mati, pelayanan itu menjadi mundur. Berarti kita gagal sebagai hamba Tuhan. Yesus hanya 3,5 tahun dia melayani di dunia ini. Dan dia sudah memuridkan 12 murid yang mengguncangkan dunia. Kadang nggak perlu banyak pun jemaat kita, asal mereka menjadi jemaat yang radikal. Ngapain jemaat kita 1000, tapi kalau jemaat kita pun semua kualitasnya kualitas jemaat seperti yang tadi ya, hanya datang hari Minggu. Jangan puas. Coba nanti hamba Tuhan pulang tanya sama jemaat, apakah kamu setiap pagi berdoa berapa lama? Apakah kamu berani doain orang sakit, ngusir setan? Apakah kamu baca firman Tuhan setiap pagi, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam? Kalau tidak, kita perlu introspeksi hamba Tuhan. Bangun jemaat kita hal-hal yang rohani. Kalau yang ini sekali lagi Bapak Ibu, seperti jemaat mula-mula tadi, kalau dia sudah bertumbuh, gak usah pun selalu dikasih tahu, ayo lagi membangun, ayo memberi, gak usah. Jemaat mula-mula gak usah diajarin, ayo memberi, ayo, enggak. Begitu dia menerima Roh Kudus, mereka diajar, ladangnya pun dia jual. Coba. Makanya kalau sekarang lagi ribut perpuluhan, kami di gereja nggak pernah bicara perpuluhan. Yang penting jemaat sudah dewasa, bukan hanya perpuluhan dikasihnya, 30% pun dikasihnya. Ladangnya pun dijualnya untuk pembangunan pekerjaan Tuhan. Gak usah kita pusing mikirin, ada pengajaran sekarang ini
Nggak usah kasih peluang, nggak usah pikirkan itu. Jemaat kita dewasa, dia suka berdoa, pasti dia suka memberi. Amin. Yang terakhir, ya. Sudah kan makanannya kan? Yang terakhir. Udah siap-siap maksudnya. Ya, kan? Daripada nanti aku panjangin, panjang kali pendeta itu, lapar ini gitu. Saudaraku, yang pertama tadi gereja itu adalah rumah doa, yang kedua rumah pengajaran, yang ketiga tadi ya di Kisah Rasul itu mereka kemudian dengan sungguh-sungguh karena penuh Roh Kudus memberitakan Injil dengan berani. Itu di Kisah Rasul pasal 4 nanti. Ya. Ketika mereka sungguh-sungguh berdoa, kemudian mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka dengan berani memberitakan Injil. Jadi rumah Tuhan, gereja itu adalah rumah kabar baik, rumah Injil. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi saudara, dari gereja itu harus keluar kabar baik, Injil. Gereja itu harus memberitakan kabar baik. Itu yang tadi saya katakan. Yang pertama itu up kepada Tuhan, in, kita bertumbuh. Tapi harus ada out, keluar. Gereja itu dalam bahasa Latinnya eklesia. Orang yang sudah diselamatkan, dipanggil dari kegelapan, kemudian memberitakan kabar itu keluar. Ex kalio, keluar. Kalau ada gereja tidak lagi menginjil, tidak lagi ada program penginjilan, tidak lagi keluar menjangkau jiwa, tidak lagi mencari desa-desa untuk memberitakan Injil, gereja itu sudah mati. Walaupun mungkin hari Minggu masih ada ibadah, walaupun masih kumpul-kumpul makan-makan. Ini tugas kita juga, hamba Tuhan. Gereja harus keluar, membawa kabar baik, memberitakan Injil. Tidak bisa tidak. Kalau kita tidak memberitakan Injil, maka stoplah gereja. Bayangkan kalau dulu murid-murid Kristus bilang, udahlah enak aja di Yerusalem kita. Makanya Yesus buat mereka tercerai-berai. Karena Yesus sudah bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Mereka penuh Roh Kudus, kita bersekutu setiap hari ya, di sini aja ya, udah enak kali ya. Tuhan bilang, no, kau harus keluar. Dan mereka tercerai-berai sampai ke ujung bumi. Gereja kalau nanti sudah sibuk ke dalam, terus makan-makan di dalam, acara di dalam, senang-senang di dalam, nanti Tuhan bikin kekacauan. Jadi gimana caranya? Harus keluar, apapun ceritanya. Tidak menunggu sudah cukup uang, sudah cukup orang. Tidak, menginjil itu adalah tugas yang Tuhan berikan. Firman Tuhan katakan, Paulus berkata, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Karena itu adalah tugas yang ditanggungjawabkan kepadaku, keharusan bagiku. Jadi saya berdoa, kita berdoa supaya gereja GPD Anugerah ya namanya. GPD apa? Tiga Raja. Oh, Tiga Raja saja, tidak ada namanya. Belum ada. Memang itu yang paling alkitabiah ya kan. GPD Tiga Raja, GPD iya ya kan. Supaya punya program penginjilan, penjangkauan. Kemarin berapa kali saya bilang sama Bapak Gembala Saudara di sini. Ada nggak kampung yang masih belum ada GPD di sekitar situ? Ada banget. Buka. Gimana pun caranya buka. Karena itu perintah Tuhan Yesus. Pergilah beritakan Injil kemana-mana, ke ujung bumi. Hamba-hamba Tuhan dengar. Panggilan kita bukan satu desa, maaf. Saudara bilang, aku gembala di gereja di desa ini. Salah. Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku. Beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Tugas kita sampai ujung bumi. Kalau seandainya di Simalungun, Tanah Karo sudah penuh, cari sampai ke Aceh sana. Sampai ke Pulau Telo sana, saudara. Sampai ke Malaysia sana. Karena itu panggilan kita. Kalau saudara gak terlibat di penginjilan, saudara sudah kehilangan visi. Saudara sudah tertipu oleh setan, iblis. Karena setan mau menghalangi pekerjaan pemberitaan Injil. Harus ada program penginjilan. Minimal, dengar saudara. Minimal, kalau saya mengajar misiologi, minimal saudara masih bantu hamba Tuhan yang sedang merintis di satu desa. Mau 100.000 kek, 1 juta kek, 10 juta kek, semampu saudara. Itu minimal saudara. Minimal saudara doakan, saudara bantu sebisanya. Kalau bisa saudara pergi ke sana, beritakan Injil.
Saya pernah kesaksian juga tentang Pulau Telo kan. Kami mission trip ke sana sama kaum Bapak Oil, 16 orang ke sana. Ketika sampai di sana, dia bilang, "Pak, di sini 100 pulau, Pak. Hanya 5 gereja di sini, Pak." Dan dia bilang, "Pak, tolong buat kebaktian di sini, Pak. Kan Bapak pendeta." Saya bilang, "Nggak bisa, Pak. Aku hanya setengah jam turun di pulau ini. Tadi kami mancing di situ." Dia bilang, "Tolong, Pak." Saya bilang, "Nggak bisa, Pak." Akhirnya saya pulang dengan berurayan air mata. Saya bilang, "Tuhan, bukankah Engkau pemilik alam semesta ini, Tuhan? Kenapa nggak bisa Kau kirim ke sini hamba-hamba Tuhan, mereka dengar Injil, Tuhan? Tuhan, aku perlu kapal, Tuhan." Saya bilang. Saya pulang balik ke sini. Ketika kita berdoa, kekuatan kita kan doa. Setelah berapa tahun, saya ketemu dengan seorang anak Tuhan dari Amerika. Dia pemilik perusahaan minyak. Dan waktu dia tanya kepada saya, "Apa yang kau perlukan di pelayanan?" Saya enggak minta apa-apa. Saya tidak minta bangun gereja kami, saya tidak minta mobil, saya tidak minta apa. Saya bilang, "Aku perlu di Pulau Telo sebuah kapal." Mereka butuh mendengar Injil. Karena di sana bisa 2 tahun, 3 tahun tidak dengar firman Tuhan, saya bilang. Waktu dia pulang ke Amerika, saya nggak tahu bagaimana, mungkin dia nggak bisa tidur setelah saya bilang sama dia. Dan dia telepon saya, dia kasih tahu, pesan kapal itu harganya 250 juta. Dan sudah selesai dan kita sudah kirim ke Pulau Telo. Kecil buat Tuhan, asal kita punya hati untuk jiwa-jiwa memberitakan kabar baik. Karena masih banyak orang masih hidup dalam kegelapan di tempat-tempat yang jauh. Walaupun di sini diberkati Tuhan, gak apa-apa. Mintalah sama Tuhan, berkati Tuhan berlimpah-limpah. Tapi untuk kami menjadi pemberita-pemberita Injil, kami akan membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan di ujung bumi Tuhan. Maka Tuhan pasti berkati. Ini gampang. Gak usah saudara doakan, "Tuhan, kami perlu ini." Gak usah. Kalau saya bilang, saya sudah lama tidak berdoa minta apa-apa sama Tuhan. Yang saya minta sama Tuhan, Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan. Apa yang bisa kubantu Tuhan, pekerjaan Tuhan. Itu saja. Kalau kita berdoa bagi orang lain, Tuhan yang berhutang sama kita. Itu kan kitab Amsal berkata, kalau engkau menolong orang yang miskin, maka Tuhan berhutang kepadamu. Dan kalau Tuhan membalas, ketika kita membantu orang-orang yang miskin, hamba-hamba Tuhan di perintisan, maka Tuhan berikan jauh lebih besar dari yang kita bisa minta. Tapi kalau kita selalu fokus di Tuhan, semen Tuhan, Tuhan ini, Tuhan. Lama. Saya sudah lihat, tadi kan udah cerita. Bisa 10-15 tahun baru jadi. Kita nggak mau. Mau cepat Pak Simanjuntak? Mau cepat aman jemaat Tuhan? Mau jadi berkat bagi gereja lain. Jangan fokus dengan ini. Nanti Tuhan akan kirimkan orang. Kalian lagi asik-asik bangun, tiba-tiba datang. "Oh, bantulah kami," katanya. Gimana itu? Kami pun masih perlu. Kami pun nggak cukup. Pasti saudara akan bilang begitu kalau saudara nggak ngerti hati Tuhan. Tapi kalau saudara tahu, lebih perlu pun kami. Tapi kalau kami menabur kepada orang yang perlu, nggak apa-apa Tuhan. Tuhan yang berhutang kepada dia. Saudara, Om Surbakti selalu mengajar kami seperti itu. Rumahnya sampai mati, rumah papan. Dia nggak peduli dengan pastoring. Gereja Orek Labora juga hanya begitu-begitu terus. Kalau kita peduli dengan orang lain, memperhatikan orang lain, Tuhan yang memperhatikan kita. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau kita peduli dengan diri kita, terus aku, jangku, bangku, gerejaku, saudara satu saat akan mengalami kekeringan. Bantu orang-orang susah. Tetap jadi berkat. Menabur, saudara. Kita selalu mengajar, menabur untuk menabur. Nanti begitu. Akan ada orang datang ke sini, "Bantulah kami Pak." Aduh, perlu kali. Besok harus bayar sama tukang. Sementara ini datang hamba Tuhan, besok kontrak rumahnya habis kita. Mana yang kita pilih ini? Sama-sama pula itu 5 juta. Kemana kita bawa ini? Hah? Ke gereja kita atau hamba Tuhan yang lagi merintis itu? Kemana kita bawa ini? Saya mau tanya dulu. Kemana ini? Hah? Ini yang salah. Makanya nanti begitu terbayar, tunggu lagi 2 tahun lagi baru datang lagi. Begitu kita kasih 5 juta itu kepada orang yang perlu itu, yakinlah 100 juta pun Tuhan balikan. Haleluya.
Dan kami sudah alami itu di Orek Labora. Kalau saudara lihat semua bangunan itu semua hasil dari pemberian orang lain ketika kami mau belajar menabur, Bapak Ibu. Dan bagi Tuhan itu gampang. Asal kita masih mau berbagi, menabur, saudara. Gampang buat Tuhan. Dengar ini. Kalau masih kita suka menolong, memberkati, menabur, masih ada jalan Tuhan memberkati kita. Tapi kalau ada yang kita tahan untuk diri kita, sorry. Tuhan tidak punya alasan untuk memberkati kita. Tapi kalau kita masih menabur, kita pasti menuai. Haleluya. Haleluya. Gimana? Sudah? Sudah ya? Makanya saya nggak akan bahas yang pembangunan. Selagi nanti jemaat hamba Tuhan ini masih ya suka menabur, suka membantu, gampang. Mungkin nggak tunggu. Mungkin bulan berapa perkiraan? Gereja saja dulu ya kan? Nah, menurut kalian lah dulu, perkiraan kalian berapa lama? Masih setahun? Ya, enggak. Nah, kurang setahun? Kurang setahun lah. Nah, Secepatnya. bulan pun selesai. Asal ini tadi kan, banyak berdoa, dekat dengan Tuhan, ya. Ayo melayani Tuhan. Terus jangan lupa kabar baik, menginjil, menabur, saudara. Ya. Ini baru lagi saya duduk, tiba-tiba masuk SMS. Om, perlu ini om, katanya. Aduh. Berapa aku bilang? 5 juta om, katanya. Aduh. Baru kemarin lah kakakku telepon. Dia bilang, aku baru jual tanah. Dek, aku kasihlah berkat Tuhan ya. Perpuluhannya, kasihnya 5 juta. Berarti aduh, Tuhan ini kadang gak enak sama Tuhan ini, gue pikir. Baru kemarin aku terima berkat 5 juta. Ada hamba Tuhan, dia perlu untuk kamar mandi. Gak ada kamar mandi gerejanya. Gak ada airnya, direnung. Airnya semua keruh, gak bisa diminum. Jadi dia butuh 5 juta. Jadi gimana? Pas angkanya kan, berarti untuk siapa lah itu? Memang Tuhan ini kadang saya bilang, kau Tuhan, aku bilang. Tapi kalau udah begitu ya sudahlah, nggak usah berdebat sama Tuhan. Kalau kita tabur, saudaraku, bentar lagi kita akan menuai. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, aku menang saat kau bertindak. Gereja Tuhan ada untuk menjadi rumah doa. Selagi kita masih berdoa, saudara, kejar hadirat Tuhan. Jadikan doa yang terutama dalam hidup kita. Belajar untuk didewasakan. Baca firman, renungkan firman, melayani Tuhan, dan beritakan Injil. Ya.